Shalom, shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya Jabes Ministry? Saya percaya kehadiran Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan bagi kita. Kehadiran Tuhan merupakan sumber sukacita dan kebahagiaan kita. Meskipun hari-hari saya dan saudara masih dilanda dengan pandemi COVID-19, belum lagi dengan pergumulan-pergumulan di tiap keluarga yang sedang saya dan saudara hadapi saat ini. Tapi saya percaya, saya sangat yakin dengan hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang senantiasa menyatu terikat dengan Tuhan, maka selalu ada kemenangan menjadi bagian saya dan saudara. Mari siapkan hati kita. Kita akan lebih lagi pada pagi hari ini bersama dengan saya untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tata-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang curahkan kuasa-Mu Tuhan, kuasa dari tata-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan
Tuhan. Haleluya, kuasa-Mu turun mengalir dalam hati kami, ya Tuhan. Kuduskan kami, untuk kami menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Pengharapan kami hanya tertuju padamu. Mata kami hanya memandang wajah-Mu Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber persembunyian hidup kami, perlindungan, pertahanan, penghiburan, tiada yang lainnya Tuhan. Sungguh Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Kuasa-Mu melimpah bagi kami. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Oh, dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menanam dan berisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan berisai. Kau menara dan berisai. Kau menara dan berisai di hidupku. Berkatalah Engkau di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Kami akan lebih lagi untuk kami bersorak-sorai, untuk kami bersukaria, untuk kami beria-ria di dalam Allah yang menjadi keselamatan kami, di dalam Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Bertatalah Engkau di atas pujian penyembahan kami. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, saudara-saudara, apa yang terjadi? Sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Amin. Mari gerakkan rohmu, mari arahkan hatimu, pikiranmu, untuk kita menghormati Dia yang selalu hadir bersama dengan kita. Lewat pujian penyembahan kita, lewat puji-pujian kita pada saat ini. Kasih yang begitu besar
Kita akan nyanyikan pujian dengan penuh sorak-sorai sambil kita menari. Amin. Haleluya. Yeay, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Yes, kami mau berkirang karena Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu di rumah kita berjoget. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Yeay. Kasih yang menemukanku, oh selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama kita naikkan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yeay. Firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin. Kita mau naikkan syukur kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku lagi. Ku naikkan syukurku, oh, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti, yeay, ninggikan namamu. Haleluya. Dibebaskan, oh dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Dia memberikan apa yang tidak pernah mata lihat. Haleluya. Apa yang tidak telinga pernah dengar. Kita nyanyikan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, haleluya, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya, bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup
Bagi kita ini mustahil Tuhan. Tetapi lewat ujian kita, saya mau gerakan iman Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Sama-sama kita katakan dengan iman bahwa Allah kita, Allah sanggup. Amin. Sebab Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sebab Allah sanggup melakukan segala perkara, oh dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Sebab Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Praise the Lord. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa Engkau Tuhan. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Kita siapkan hati kita lebih lagi untuk firman Tuhan. Haleluya. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Saya mengajak Jabez Manistri, dimanapun berada saat ini, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, mari sama-sama kita seiman sehati. Kita mau proklamirkan puji-pujian ini, deklarasikan puji-pujian ini, bahwa saya tahu saya punya Tuhan, saya punya satu kuasa yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, yang tidak akan pernah terlambat menolong saya. Mari angkat tanganmu bersama-sama dengan saya, kita nyanyikan pujian ini. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu hadir bersama dengan kami. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu, kuasa-Mu, kuasa
tangan yang terangkat, dengan hati yang terbuka, dengan urapan Roh Kudus di atas kami semua, urapan Roh Kudus di atas kepala kami semuanya. Dimanapun kami berada saat ini, apapun posisi kami saat ini, kami percaya ada urapan baru turun memenuhi dan melingkupi kami semuanya. Sehingga setiap kehadiran kami, setiap kebenaran firman Tuhan yang kami terima saat ini menjadi satu benih yang menambah kekuatan bagi iman kami, menjadi satu kekuatan yang luar biasa bagi roh kami, bagi jiwa kami, untuk kami menatap hari depan kami, untuk kami melihat pergumulan itu kecil, sebab kami punya Tuhan Allah yang besar. Mari urapi kami semuanya Tuhan, beri hikmat bagi kami semuanya. Kami menangkap isi hati Tuhan, dan kami bergairah dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hadirlah Engkau, berfirmanlah Engkau yang mempunyai firman dan adalah firman sendiri. Mari yang siap terima firman Tuhan, sama-sama kita bersorak kemenangan. Haleluya. Amin, 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 amin. Praise the Lord. Saya akan tetap selalu berkata, God is good all the time, and all the time God is good. Haleluya. Terima kasih kepada hambanya Pastor Henry Mongkau sebagai Ketua Pelayanan Jamis Ministry yang ada di Bandung. Terima kasih untuk kepercayaan untuk kesekian kalinya melayani ibadah. Oke, saya sangat bersyukur kepada Tuhan, masih dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk menjadi penyambung lidah, perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini untuk menyebarluaskan isi hatinya. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara semua Jabes Ministry, saya kasih judul, sikap hati kita menentukan kita menang atau kalah. Sekali lagi, sikap hati saya dan saudara sangat menentukan kita untuk mengalami kemenangan atau kekalahan. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari. Saudara dan saya hari-hari ini, hari-hari terakhir seperti kata firman Tuhan, bukannya semakin menipis pergumulan kita, bukannya semakin berkurang penderitaan kita, bukannya semakin berkurang kesesakan kita, tetapi justru firman Tuhan berkata, pada akhir zaman dunia ini akan bertambah suka. Secara otomatis orang-orang benar, orang-orang percaya yang masih ada di dalam dunia pun ikut menderita, ya. Nah, dan ini Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus, ini bukan suatu kecelakaan. Pergumulan yang datang silih berganti dalam kehidupan saya dan saudara itu bukan suatu musibah, bukan suatu bencana, bukan suatu malapetaka bagi kita. Ayub 7, Ayub pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama, Ayub 7 ayatnya yang pertama berkata, bukankah manusia, siapa dia? Saya dan saudara. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Saya baca dalam terjemahan lama, bahwasanya hal manusia di atas bumi ini seperti orang perang adanya. Sementara di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, manusia itu, saya dan saudara, seperti dipaksa berjuang, hidupnya berat. Hidupnya berat. Dan ini sudah dijelaskan jauh sebelumnya di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang ke-8, Kejadian pasalnya ke-8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas.
kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi intinya, saudara-saudara, selama saya dan saudara masih hidup di bumi ini, tidak akan pernah kita berhenti bertemu dengan yang namanya pergumulan hidup, perjuangan hidup, tekanan, kesesakan, kesusahan, penderitaan, bergumul. Di dalam terjemahan bahasa Ibrani dia memakai kata saubau, yang artinya bukankah saya dan saudara wajib tugas, wajib bertempur dan harus sanggup berperang seperti laskar, seperti pasukan, seperti panglima. Ya, kita tidak pernah lihat ya, panglima itu berperang terus badannya lepei, badannya loyo, ya. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya, Bapak Ibu Saudara semua, tidak seperti itu. Harus berjuang, harus bergumul. Sikap hati kita menentukan kita menang atau kita kalah. Saya akan kasih beberapa contoh, hanya untuk kembali mengingatkan memori kita, mengingatkan, menyegarkan, ya, seperti laptop atau HP di restart kembali, ya. Nah, kita di restart kembali dengan firman Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, mereka begitu kokoh berjuang, mereka begitu gigih berjuang. Karena apa? Sikap hati mereka sendiri yang menentukan. Karena hati mereka sendiri yang memutuskan, bukan orang lain. Tokoh Alkitab yang saya mau angkat pertama-tama di sini adalah seorang raja yang bernama Daud. Mazmur 20 ayatnya yang ke-7. Mazmur 20 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Sekarang aku tahu, Raja Daud berkata, sekarang, bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan bulan depan, tetapi sekarang. Now, this time, waktu ini, detik ini, menit ini, jam ini, hari ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Kenapa Raja Daud bisa berkata seperti itu? Raja Daud sedang ada dalam satu perjuangan hidup yang begitu berat, yang begitu besar. Tetapi Raja Daud berkata, sekarang aku tahu. Sadar Raja Daud insaf, Raja Daud akui, Raja Daud mengerti dan mengalami, menyadari bahwa Tuhan memberi kemenangan. Jadi sikap hati kita itu menentukan kita menang atau kalah. Sikap hati Daud itu sangat luar biasa. Penulisan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-20 ini, ya, disertai karena pengalaman dari Raja Daud waktu dia akan menghadapi Goliat, yang bagi orang Israel adalah raksasa. Tetapi bagi Daud sendiri, karena dia menentukan sikap hatinya bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Sikap hati Daud tidak ditentukan dengan keadaan yang sedang dia lihat, dengan keadaan yang sedang dia hadapi. Apa yang dihadapi waktu itu, saudara-saudara? Ya, saudara tahu kan cerita ini dalam 1 Samuel 17, dia disuruh oleh bapaknya untuk menjenguk ketiga kakaknya. Kakak yang sulung, kakak yang kedua, kakak yang ketiga. Ya, Eliab, Abinadab dan Syama.
disuruh bawa bekal dan sekaligus bertanya apakah mereka baik-baik saja. Nah, waktu dia datang di tempat pertempuran, bertemu dengan kakak-kakaknya, dia mendapati ternyata bangsa Israel sedang menghadapi ketakutan yang luar biasa, sedang menghadapi kekhawatiran yang sangat besar. Waktu Daud melihat keadaan, dia lihat orang-orang ini kayak nggak punya iman. Di mana pengharapan orang-orang ini? Sehingga pada saat itu ya Bapak Ibu Saudara semua, kakaknya yang sulung Eliab, dia mengatai Daud. Dia bilang begini ya, di dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud, apa sih yang dikatakan oleh Raja Daud? Ya, Raja Daud bilang, siapa orang Filistin ini yang tak bersunat sampai ia berani menghina barisan tentara Allah yang hidup? Ya. Waktu Eliab mendengar perkataan Daud seperti itu, perkataan Daud kepada orang-orang, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud. Marah besar kakaknya. Kakaknya marah banget, saudara. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Bayangkan, Daud dikatakan Eliab, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Dikatakan jahat, saudara. Sok-sok berani. Eliab mempermalukan Daud di depan banyak orang. Mempermalukan Daud. Menghina Daud. Menyakiti Daud. Tapi bagaimana sikap Daud? Jengkel? No. Kesel? Mundur? Kecewa? Kakak sendiri ngomong seperti itu. Sakit hati? No. Daud menentukan sikap hatinya untuk tidak jengkel, tidak kesel, tidak down, tidak mundur, tidak putus asa, tidak kecewa, bahkan tidak sakit hati dengan perkataan kakaknya sendiri. Jahat sekali, Ngana. Orang Manado bilang seperti itu ya. Tapi justru Daud berani berkata kepada Raja Saul waktu itu, jangan ada seorang pun yang tawar hatinya karena Goliat itu. Kok bisa ya? Sementara dia sedang disakiti. Tapi sikap hati Daud menentukan. Dia sudah mengambil keputusan, membulatkan hatinya untuk tidak terpengaruh dengan perkataan kakaknya sendiri. Jangan ada seorang pun yang tawar hatinya. Tawar hati di sini dalam bahasa Ibrani memakai kata naufal. Jangan sampai ada seorang pun raja yang hatinya jatuh, rebah, semangatnya tewas, gugur, roboh, turun, tumbang, kalah, kempes, hilang, longsor, tenggelam, terbenam. Jangan sampai ada satu orang di sini yang kemauannya, pikirannya, perhatiannya itu jatuh, rebah, tewas, gugur, roboh, tumbang, kalah. Karena Goliat itu luar biasa. Sikap hati Daud menentukan, sehingga dia sanggup membangkitkan semangat dari orang-orang Israel. Jangan
Sampai ada seorang pun yang mati jiwanya karena Goliat itu. Dia bilang begitu, seorang anak remaja berkata seperti tanpa ada pengalaman perang, tidak pernah memakai baju perang. Dan dia menangkis. Ada panah-panah yang seharusnya membuat dia jengkel, marah, kesel, sakit hati, kecewa. Tapi dia tangkis semuanya. Kenapa? Dia menentukan sikap hatinya di hadapan Tuhan dengan benar. Sikap hati kita harus seperti Daud. Meskipun ada Goliat di depan, pergumulannya sebesar Goliat, terus di samping ada Eliab yang menyakiti hati kita. Siapa mereka? Bisa kakak kita, saudara kita, keluarga kita seperti Daud. Tapi no problem. Bagi Daud it's okay. Nggak masalah buat saya. Nggak ngaruh deh. Nggak jengkel, nggak stres. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Daud punya sikap hati yang panas. Kalau orang Nado bilang darting, alias darah tinggi. Pasti dia kalah. 100%. Pasti Daud kalah. Nah, banyak Daud akhir zaman ini kalah. Belum sempat mengalahkan Goliat yang besar di depan, sudah kalah dengan perkataan Eliab yang ada di sekitar dia. Jahat lo. Munafik lo. Nggak bener lo. Sombong lo. Nggak ngaruh buat Daud. Dia nggak fokus ke situ. Timbangan di dalam hatinya itu tidak berat kepada perkataan Eliab. Tidak. Beratnya kemana? Sekarang aku tahu Tuhan. Nah, timbangannya ke atas. Sekarang aku tahu Tuhan. Sekarang aku tahu Tuhan. Sementara banyak orang Kristen, pelayan Tuhan. Sekarang aku punya banyak masalah. Aku punya banyak pergumulan. Aku punya banyak tekanan. Aku penuh dengan kesakitan. Aku punya banyak penderitaan. Tapi lewat firman Tuhan pada saat ini bangkit semangat kita seperti Raja Daud. Sikap hati kita menentukan. Sikap dari dalam itu menentukan. Sikap yang tidak kelihatan dari dalam itu lebih dahulu menentukan. Sikap yang nantinya akan kelihatan dari luar. Yang manusia bisa lihat dengan mata. Sehingga ada kata-kata yang keluar dari dalam hati. Kenapa? Hatinya dia sudah tentukan gak bisa. Tidak boleh terfokus kepada perkataan Eliab. Kayak gak punya perasaan gitu ya Daud. Kayak gak punya apa ya namanya. Udah dikatain Eliab jahat. Saya kenal niat jahatmu. Hati jahatmu. Sebenarnya siapa yang jahat? Tapi gak ngaruh buat Daud. Gak berpengaruh buat Daud. Justru Daud lebih memberatkan dirinya. Sekarang aku tahu. Sekarang aku tahu Tuhan. Yes. Tuhan memberi kemenangan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sikap hati kita menentukan kita menang hari ini atau kita kalah.
Kita tidak akan pernah mengalami kemenangan kalau kita tidak mau berperang, kita tidak mau berjuang, kita tidak mau bertempur, kita tidak mewajibkan diri kita untuk bertugas sebagai panglima tentara Allah yang hidup. Bahwa aku tahu, meskipun banyak peperangan, meskipun banyak penderitaan, aku tahu sekarang Tuhan memberi kemenangan. Jangan kira-kira, jangan mudah-mudahan, jangan bisa ya, atau mungkin ya Tuhan kasih saya menang, Tuhan buat saya menang. Harus dengan satu keyakinan yang kuat, satu kepastian dari dalam hati. Aku tahu Tuhan memberi kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Harus ada masalah, ada pergumulan, katakan sekarang aku tahu. Bersama dengan istri, pegang tangan istri. Bersama dengan suami, pegang tangan suami. Bersama dengan keluarga kita di rumah, katakan sekarang kita tahu Tuhan memberi kemenangan. Amin. I know that the Lord gives victory. Aku tahu Tuhan memberi kemenangan. Contoh yang kedua, ratapan 3. Ya. Contoh yang kedua di sini, ratapan 3. Ratapan 3 ayat yang ke-17. Contoh yang kedua adalah seorang nabi yang selalu terbiasa dengan penderitaan. Yeremia 3 ayat yang ke-17, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Cerai dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Saudara, pernah enggak saudara lupa akan kebahagiaan? Sangkaku, Yeremia bilang begini loh. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ayat 19, ratapan 3 ayat 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dari ayat 1, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya dan seterusnya. Aduh, luar biasa Saudara. Ayat 14 ya. Ayat 13, ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. 14, aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipu. 16, ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Aduh, baru baca kayaknya udah pusing kepalanya ya. Luar biasa ini Yeremia. Yeremia penuh dengan penderitaan. Tetapi ayat 20 Yeremia masih berkata, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ini jujur secara manusia. Siapa sih gak tertekan waktu ada pergumulan? Siapa sih gak tertekan waktu dengar anak kita sakit parah lagi? Kami sudah alami ya. Beberapa tahun lalu, anak kami divonis dengan satu penyakit yang cukup mematikan. Jujur, tulang-tulang lemas. Akhirnya kami berlutut aja sama Tuhan. Saya bersama suami berlutut di dalam kamar. Berlutut sampai jidatnya itu di lantai. Berlutut.
Ayat 21 Yeremia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku kan berharap ini yang menjadi ketetapan hati di dalam Yeremia. Yeremia mengambil sikap hati yang luar biasa. Ini loh yang harus saya perhatikan. Bukan kesengsaraan saya, bukan penderitaan saya, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Apa yang diperhatikan oleh Yeremia? Ayatnya yang ke-22, baca sama-sama di rumah Bapak Ibu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini yang diperhatikan. Bukan ejekan-ejekan orang yang ada di sekitar Yeremia. Terima kasih buat kasih setiamu. Kasih setia Tuhan selalu baru. Ini yang Yeremia perhatikan. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat, menolongku. Ini yang Yeremia perhatikan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara Jabes Ministry, besar pergumulan kita oke, penderitaannya besar oke, tetapi ini yang harus kita perhatikan saat ini. Jangan tunggu besok, saat ini waktu engkau sedang mendengar firman Tuhan. Ini loh yang harus kita perhatikan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Amin. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Ini yang harus kita perhatikan. Amin. Jabes Ministry, katakan kepada istri kita, ini loh Ma yang harus kita perhatikan. Besar anugerahmu, walaupun ada air mata yang mengalir, melimpah kasih-Mu. Dokter udah vonis kita sakit apa? Umurnya tinggal berapa lama? Ini yang harus kita perhatikan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Amin. Jabes Ministry, ini yang harus kita perhatikan. Yang terakhir, Mazmur 73. Yuk kita buka sama-sama ya Alkitab kita, Mazmur 73. Mazmur 73, tokoh yang ketiga siapa ya Bu? Tokoh yang ketiga ini seorang pemuji yang bernama Asaf. Ya. Judulnya aja Mazmur 73, pergumulan dan pengharapan. Ayatnya yang ke-14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Wow. Sepanjang hari kena tulah. Kita loncat ayat yang ke-21 dari Mazmur 73, ayatnya yang ke-21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aduh, saudara, enak gak? Nggak enak. Nggak enak, saudara. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, luar dalam sakit. Luar dalam sakit. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku.
tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Asaf bilang begini, tetapi aku tetap dekatmu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, oh keselamatanku. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aduh saudara, luar dalam sakit, pikiran atas bawah sakit, semua sakit, gak enak, menderita, tersesat. Seperti hewan aku di dekatmu, aku dungu dan tidak mengerti, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku. Jadi saudara-saudara, Tuhan gak lihat persoalan kita, Tuhan gak lihat pergumulan kita. Bukan Tuhan gak sayang, tapi Tuhan melihat apakah engkau tetap dekat dengan aku. Hai hambaku Regina. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidup. Mari berpegangan tangan suami istri, kakak beradik, orang tua anak. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hati. Kini mataku, sama-sama kita mau lihat Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mari kita mengangkat tangan kita di rumah kita masing-masing. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasa
Jamaah dan Lawat, setiap jiwa-jiwa yang melihat siaran ini, bahkan yang mengikuti ibadah ini dari awal, yang menyimak baik-baik, yang memberikan pujian yang terbaik, bahkan yang mendengar isi hati Tuhan dengan sangat baik, bahkan membuka hatinya pada saat ini. Mari jamah Tuhan, jamah semua, baik bapak-bapak, ibu-ibu sampai kepada anak-anak, jamah lawat mereka. Setiap tangan yang terangkat pada saat ini, jamah mereka. Dimanapun mereka berada saat ini, apapun pergumulan mereka, Tuhan hadir di sana dan Tuhan memberikan kemenangan. Diberkati hamba-Mu Pastor Henry, diberikan kekuatan, diberikan keteguhan, diberikan kekokohan, diberikan urapan yang baru setiap pagi. Dan urapan itu membuat hamba-Mu ini tetap bersuka cita melayani Tuhan. Apapun yang dihadapi tahun 2021 ini, bersama dengan istri, bersama dengan anak, mereka melangkah maju, menangis, menabur, sambil mencucurkan air mata, pasti pulang dengan sorak-sorai. Diberkati isi hati hamba-Mu ini, kerinduannya, pengharapannya Tuhan, pergumulannya, doa-doanya, imannya saat ini diperhitungkan oleh Tuhan. Bahkan jiwa-jiwa yang dilayani Tuhan, diberkati, dijamah. Keluarga-keluarga yang ada Tuhan, yang mengikuti ibadah ini dijamah oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur buat lawatan-Mu. Jangan pernah berhenti menjamah Kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.